Ini. Good morning, good leaders. Selamat pagi, Bu Ellen dan Bu Nadia. Saya panggil Ibu aja dua-duanya ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga Pak Vincent dan Mbak Nadia. Selamat pagi juga Pak Vincent dan Bu Ellen, saya juga sehat. Ya tentu senang sekali mendengar Ibu berdua sehat dan tentu eh, merupakan kehormatan Bu Ellen dan Bu Nadia berkesempatan untuk menjadi tamu di dalam podcast untuk Pfizer HR ini. Dan sebelum kita lanjut, bagi para penonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ya. Nah sekarang hari ini kita mau membicarakan mengenai sebuah riset yang saya lihat ada di Financial Times. Dan saya kira mereka menggunakan five factors personality theory mengukur ya faktor-faktor di dalam five factors tersebut. Yang menarik adalah mereka mengatakan terutama dalam faktor conscientiousness atau tanggung jawab ada perbedaan skor antara berbagai generasi. Dalam hal ini tentu Gen X, Gen Y, dan Gen Z ya. Gen Y itu lahirnya antara tahun 1981 sampai 1997 dan Gen Z itu adalah mereka yang lahir di tahun 1998 sampai 2010 ya. Jadi research mereka mengatakan semakin muda tenaga kerja kita ini maka rasa tanggung jawab mereka semakin berkurang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, hal ini tentu menjadi suatu concern bagi kita, terutama yang di HR, yang membantu pemimpin perusahaan supaya setiap karyawan memberikan kinerja yang maksimal. Ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin minta tolong masing-masing dari Bu Ellen dan Bu Nadia secara singkat memperkenalkan diri sendiri. Silakan Bu Ellen. Oke, baik. Selamat pagi Pak Vincent, kemudian juga Mbak Nadia dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih Pak Vincent untuk kesempatan berharganya bisa diskusi nih di podcastnya Pfizer HR Consultancy ini. Perkenalkan semuanya, nama saya Ellen. Saat ini saya berkecimpung di dunia human capital. Kurang lebih sekitar 17 tahun lebih Pak dan 15 tahun terakhir di salah satu perusahaan konglomerasi yang memiliki berbagai lini bisnis industri. Kemudian juga fokus dalam karir saya lebih banyak di area people development yang berhubungan dengan talent management, succession, dan juga yang terkait dengan organization development ataupun engagement seperti itu. Pekerjaan saya kebetulan masih selaras nih Pak dengan latar belakang pendidikan, jadi masih sejalan dengan S1 saya di bidang psikologi, kemudian melanjutkan ke manajemen juga sumber daya manusia. Selain itu saya mendalami juga terkait dengan coaching dan beberapa sertifikasi yang memang untuk melengkapi peran saya saat ini yang berhubungan dengan people development. Oke, terima kasih Bu Ellen. Dan sekarang Bu Ellen sendiri adalah termasuk generasi apa ya? Nah, kalau dari tadi pengelompokannya Pak Vincent, saya berarti masuknya di Gen Y ini Pak, milenial. Milenial. Oke, tapi lebih ke arah awal dari Gen Y ini ya. Ya, betul-betul. Oke, oke. Terima kasih. Sekarang silakan Bu Nadia memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi Pak Vincent dan Bu Ellen, salam kenal. Saya Nadia Puspita, HR Sari Rasa Nusantara, dan fokus saya saat ini di organizational development dan juga learning and development. Jadi di perusahaan saya yang sekarang saya menghandle training, kemudian assessment, dan juga mereview terus
untuk kompetensi untuk sebagai dasar dari assessment kami dan training kami. Seperti itu. Saya juga sudah berkecimpung di dunia HR kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun, dan memang dari awal saya berkarir fokus saya di development dan juga di rekrutmen juga. Untuk background pendidikan saya juga sejalan dengan karir saya hingga saat ini. Saya menempuh S1 dan S2 di jurusan psikologi. Di S2 saya psikologi profesi, sehingga selain di dunia HR, saya juga praktik sebagai psikolog. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal dan semuanya juga. Luar biasa, dan semoga selain bertemu secara virtual, suatu waktu kita bisa bertemu secara fisik, barangkali di salah satu restoran di kelompok usaha di tempat Bu Nadia bekerja ya. Iya, boleh banget Pak. Silakan mampir Ibu juga ke Sate Khas Senayan. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya ingin menanyakan kira-kira aja berapa persen jumlah karyawan yang termasuk Gen X, Gen Y, dan Gen Z? Kira-kira ya. Di tempat Bu Ellen, kira-kira Gen Y dan Gen Z ini berapa persen? Perkiraannya mayoritas memang sekarang didominasi oleh Gen Y dan Gen Z, Pak Ya, Vincent. Jadi persentasenya kalau di rata-rata tuh keseluruhan grup itu sudah di atas 60% ya Pak, kombinasi oke. dari Gen Y dan juga di Gen Z-nya. Ya. Kalau di tempat Bu Nadia, Kalau di kantor saya juga saat ini banyakan Gen Y dan Gen Z, Pak. Tapi untuk Gen X dan Boomers pun juga masih ada, namun sudah mulai memasuki tahun-tahun masa pensiun. ya. Kira-kira terutama kalau di operation, ya di restoran dan di kitchen gitu ya, gabungan Gen Y dan Gen Z-nya ini kira-kira aja berapa persen? Kalau di operation, karena memang jenis pekerjaannya membutuhkan fisik ya Pak, jadi rata-rata mungkin sekitar 80% itu semua Oke, Gen Y dan Gen X. oke. Oke, jadi ya memang, sorry, Gen Y dan Gen Gen Z, sorry. Gen Gen Z Y ya, and oke. Gen Z. Ya, ya. Kayaknya nggak mungkin karyawan kelompok usia saya masih harus masang sate gitu, atau nggak tahu pasangnya mungkin udah menggunakan mesin, saya nggak tahu juga. Iya, ada yang menggunakan Ya, mesin juga Pak, betul. ya, ya. Oke. Nah, kalau gitu, apakah dalam pengalaman pribadi Bu Ellen dan Bu Nadia, hasil riset Financial Times itu juga sesuai ya, karena tentu riset mereka itu sebetulnya dilakukan di Amerika ya, dan idealnya tentu kita melakukan riset yang sama di Indonesia, minimal di kelompok perusahaan masing-masing gitu ya, atau kalau misalnya mau saya bantu bisa juga ya. Nah, tetapi kalaupun kita tidak ada data pada saat ini, kalau dari pengalaman pribadi aja, ya, apakah Bu Ellen setuju dengan hasil riset tersebut bahwa semakin muda karyawan di Gen Z ini, maka ada perbedaan dalam rasa tanggung jawab mereka dibandingkan dengan karyawan generasi yang sebelum-sebelumnya? Gimana pengalaman Bu Ellen? Oke, terima kasih Pak Vincent. Memang artikel dari Financial Times itu menarik ya Pak ya gitu, yang menunjukkan conscientiousness itu semakin muda usianya menunjukkan decline seperti itu ya Pak. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya kurang setuju sebetulnya dengan Hmm. artikel dari Financial Times, terutama untuk Gen Y dan juga Gen Z gitu ya Pak. Jadi saya melihatnya setiap generasi itu sebenarnya menunjukkan tanggung jawabnya dengan pola yang berbeda. Nah, jadi kalau bahasanya dari artikel Financial Times itu menunjukkan penurunan, ya boleh jadi dengan data yang ada di US menunjukkan demikian. Tapi kalau yang saya observasi dari pengalaman saya berinteraksi dengan
pekerja yang juga dalam generasi sama dengan saya di milenial, kemudian juga yang semakin ke sini semakin yang Gen Z, ataupun Mhm. berinteraksi dengan atasan yang juga dari Gen X gitu ya, dan bahkan masih ada yang baby boomer walaupun sedikit jumlahnya. Menurut saya secara wujud tanggung jawabnya itu sama, Pak. Jadi saya Mhm. dalam hal ini berbeda nih pendapatnya dengan artikel yang ada di Financial Times gitu. Tetapi yang nanti jadi challenge-nya adalah bagaimana menyelaraskan wujud tanggung jawab yang berbeda gitu. Maksudnya gimana tuh, Bu? Wujud tanggung jawab yang berbeda. Nah, gampangnya gini nih, Pak. Contoh kita menghadapi deadline. Ketika Mhm. kita menghadapi deadline, saya perhatikan beberapa ekspresi yang berbeda-beda nih, Pak. Kalau saya pribadi, udah ada deadline, wah pokoknya fokus semuanya tuh tercurah untuk ngerjain target pekerjaan itu. Kalau bisa saya nunda deh makan siang, delay sedikit makan siangnya, saya kerjain dulu target yang harus selesai. Nah, saya perhatikan ada yang berbeda wujudnya, yaitu apa? Wah, saatnya makan ya makan dulu deh. Iya sih ada deadline, Hmm. tunda dulu Hmm. deh gitu. Nanti dulu kita healing sejenak, cari kopi gitu kan. Kemudian habis itu gas lagi gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau bicara konsensus dalam bentuk tanggung jawabnya ada gitu. Tapi wujudnya yang berbeda. Nah, gimana kita bisa menyelaraskan itu? Kan gayanya nggak Oh, bersama ya Pak gitu. Itu yang saya ya, alami ya Pak, itu yang ya, saya perhatikan. ya. Jadi pada akhirnya hasil kerja tetap tercapai, tetap diberikan, hanya saja eh, cara ataupun tempo kerjanya mungkin berbeda dengan eh, yang lebih tua lah gitu ya. Apakah gitu maksudnya, Bu ya? Ya, kira-kira begitu Oke. Pak. Oke. Kalau dari Bu Nadia gimana? Observasi dan pendapat Anda. Oke, kalau dari pengamatan saya ya Pak ya, terutama di kantor saya yang saat ini, tiap generasi memang punya karakter masing-masing dan punya caranya tersendiri, kemudian pola pikirnya juga beda-beda. Dan kalau yang saya lihat untuk terkait tanggung jawab itu tidak berbanding lurus dengan jenis generasinya gitu Pak. Jadi Hmm. masing-masing generasi baik Gen Z, Gen Y, Gen X maupun Boomers mereka punya caranya masing-masing gimana Hmm. untuk memenuhi tanggung jawab atau memenuhi target-target yang diberikan perusahaan. Dan Ya. balik lagi ke yang bersangkutan tersendiri gitu, gimana caranya mengatur waktu, time Hmm. managementnya, Hmm. kemudian mengatur prioritasnya juga gitu. Jadi dari situ kita juga bisa melihat dan tidak berpatok pada generasi tertentu dan lebih fokusnya ke manusia itu sendiri gitu, Pak. Kalau yang saya Hmm. amati sejauh ini. Jadi sepertinya agak mirip dengan pengalaman Bu Ellen ya, bahwa hasil akhirnya tetap tercapai, tetapi eh, cara dan prioritasnya yang mungkin berbeda ya. Iya. Oke, oke. Nah kalau begitu, kenapa bisa begitu? Kenapa mereka tetap bisa bertanggung jawab, bisa perform? Balik lagi mungkin ke Bu Ellen dulu. Oke. Setahu saya nih di grup perusahaan Bu Ellen, itu kan seleksinya udah terkenal paling ketat lah ya. Jadi apakah itu berpengaruh sehingga yang masuk ya memang uh, ya yang memang selalu kan yang terbaik, tetapi yang terbaik kan bukan hanya dari kemampuan kognitif aja, tetapi apakah itu menjadi salah satu faktor juga yang diperhatikan pada waktu seleksi? Iya. Em, Kalau saya melihatnya, eh, kenapa bisa seperti itu? Saya melihatnya karena lingkungannya yang boleh dikatakan punya culture yang kuat ya, Pak. Gitu. Hmm. Culture-nya yang terasa sehingga ketika, let's say, karyawan baru gitu dari generasi yang lebih muda masuk ke dalam
lingkungan kerja yang secara sistemnya, budayanya sudah terbentuk. Nah, itu jadi membawa gitu, membawa yang bersangkutan ikut dengan existing culture gitu. Tentu ada yang akan punya warnanya ya gitu. Ketika seseorang masuk, tentu akan ada warna yang masuk nih ke dunia kerja gitu, yang kelihatannya berbeda gitu. Nah, tapi seiring perjalanan itu akan ngeblend aja gitu, Pak. Jadi di kami juga ada training gitu ya untuk kita manage uh, different generation di workplace gitu. Jadi baik yang karyawan baru ataupun yang existing gitu ya, sama-sama bisa adjust style gitu supaya bisa kerjasama mencapai tujuan perusahaan seperti I itu. see. Oke. Gimana pengalaman Bu Nadia, terutama kalau melihat ke lapangan, ke operation yang ya biasanya saya dengar turnover-nya tentu lebih tinggi daripada office ya. Iya, betul Pak. Ah, Ya, kalau yang saya amati itu justru tergantung dari sense of belonging-nya, Pak, terhadap perusahaan. Jadi, mau apapun generasinya, kalau memang yang bersangkutan ini merasa bahwa perusahaan ini butuh untuk berkembang dan dirinya pun juga butuh untuk berkembang. Kemudian apa sih sebetulnya tujuan dia berkarir dan apa yang mau dia capai gitu terhadap baik hidupnya sendiri maupun dalam lingkup pekerjaan gitu, itu biasanya tanggung jawabnya lebih tinggi, Pak. Jadi saya melihatnya tanggung jawab ini sejalan atau inline dengan sense of belonging terhadap perusahaan. Oke. Lalu bagaimana eh, mengidentifikasi, mengakses, atau mengembangkan sense of belonging ini? Oke, kami punya dasar kompetensi, Pak. Jadi dilihat dari integrity-nya seperti apa, kemudian teamwork-nya seperti apa, kemudian organization commitment-nya seperti apa. Jadi dari situ kami bisa menggali, mulai dari proses rekrutmennya, dan kalau misalnya ada assessment promosi atau talent management, kita juga bisa melihat dari situ dan memastikan apakah memang apa yang dia kerjakan dalam lapangan itu sesuai juga dengan yang sebetulnya gitu, dengan dirinya. Oke. Jadi memang perilaku manusia ini bukan sesuatu yang statis ya. Perilaku kita ini disebutnya plastis gitu ya, atau elastis, karena bisa berubah. Dan sepertinya yang saya dengar, baik dari Bu Ellen maupun Bu Nadia, keberadaan sistem yang mengidentifikasi, yang bisa merecognize, kemudian juga mereward, mengembangkan perilaku-perilaku tertentu yang dalam hal ini perilaku yang bertanggung jawab itu menjadi sangat penting, ya. Karena kan tadi Bu Ellen mengatakan ketika mereka masuk ke lingkungan kerja, adanya budaya perusahaan, adanya sistem performance management ya. Kalau di tempat Ibu namanya penilaian karya kalau nggak salah ya, PK ya. Itu Ya, menjadi sangat penting sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka, mereka akan diukur dalam hal apa sehingga membentuk rasa tanggung jawab yang dikatakan di dalam research tersebut seolah-olah turun gitu ya. ya, Ya sama juga di tempatnya Bu Nadia, identifikasi kompetensi antara lain organizational commitment menjadi salah satu hal yang dikomunikasikan, diukur, dan di reward gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, oke. Ya jadi ya kalau gitu kesimpulannya terlepas dari apakah benar atau tidak secara umum populasi gitu ya. Suatu generasi faktor konsensusnya, faktor tanggung jawabnya ini bisa berbeda atau tidak, tetapi yang lebih penting dalam organisasi perusahaan, keberadaan sistem yang mengelola kinerja, sistem performance management yang dimulai dari ya kompetensi model yang diterapkan mulai dari seleksi sampai
dalam mereka bekerja sehari-hari itu bisa membantu orang tetap berkinerja gitu ya. Ya, Iya, betul Oke, Pak. Mm-mm. oke. Nah, kalau itu tadi secara perusahaan, secara organisasi di mana Anda berdua yang memang akan terlibat di dalam pengembangan sistem. Tetapi Anda sendiri sebagai seorang pemimpin, apa pengalaman Anda memimpin, mengelola, memotivir anak buah yang ya tentunya lebih muda gitu ya. Bu Ellen mungkin bisa cerita pengalamannya. iya, thank you Pak Vincent. Meskipun saya Kalau kenal juga anak buahnya Bu Ellen. iya, kalau dari saya adakan check-in rutin, Pak. Jadi ini terbentuk sejak pandemi, jadi bersyukur ada pandemi itu, jadi ada satu kebiasaan baru yang dilakukan di tim, yaitu kita selalu ada check-in setiap pagi sebelum mulai aktivitas. Itu menurut saya membantu juga untuk saya mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diselesaikan, prioritas di hari itu. Jadi rutin, lakukan check-in. Kemudian kalau saya pribadi juga melakukan journaling. Nah, journaling itu Hmm, berisi agenda yang mau saya achieve selama setahun, di breakdown monthly, weekly, sampai harian. Nah, Oke. itu sangat membantu saya tuh Pak untuk bisa punya tracking to-do list-nya seperti apa Hmm, gitu. Termasuk juga untuk eh, senantiasa apa ya bahasanya tuh nggak ragu-ragu untuk kasih feedback gitu. Jadi hmm, hmm, eh, karena tim itu kan senang ya dapat feedback, baik itu feedback yang positif yang berupa apresiasi hmm, ataupun feedback yang harus diimprove lebih lanjut gitu. Jadi hmm, hmm, hal-hal itu Pak yang coba saya lakukan, dan yang terakhir kalau untuk saya sendiri lebih ke reflect sih. Jadi hmm, eh, saya reflect di akhir hari apa yang sudah berjalan baik, apa-apa yang kayaknya masih perlu saya tindak lanjuti lagi di besok harinya gitu. Jadi itu selalu jadi ada proses reflect ya Pak tiap harinya. hmm. Oke, oke. Eh, Journaling itu jadi sepertinya adalah berkaitan dengan KPI ya. Ya, journaling Ya, tuh KPI. penerjemahan dari goal-goal yang harus kita capai ke dalam ya key areas, kemudian dari key areas berarti uh, activity yang harus kita lakukan setiap harinya. Kalau di Ya, tempat Ibu ya calendar of event yang udah penuh aja tahu-tahu bulan pada bahkan mungkin sekitar bulan ini udah pada nyusun gitu ya oh iya kalender Pak, of udah event nyusun tahun buat tahun depan. depan Pak. Ya, Bener-bener. ya. Enaknya sistem yang udah jalan begitu ya sehingga orang udah tahu dengan pasti setiap hari datang ke kantor saya harus mengerjakan apa, target apa yang harus saya capai hari ini. Dan Ibu sebagai pemimpin mengkomunikasikan dan memonitor itu. Iya, Ya, betul Pak. oke. Kalau Bu Nadia ada pengalaman dalam bekerja sama dengan anggota tim yang lebih muda mungkin? Kalau saya dengan tim terbiasa membuat agenda kerja, Pak. Jadi Hmm, agenda kerja itu kami buat per bulan hmm, dan apa saja listnya dalam bulan itu, target-targetnya, kemudian dari target itu tahapannya apa saja, supaya kita masing-masing tahu progresnya sudah sampai mana. Dan hmm, kalau memang ada nih yang belum tercapai atau mepet sama deadline-nya, kami saling mengingatkan dari agenda kerja yang bisa dibuka bersama itu gitu. Kemudian hmm, kita juga mengadakan briefing setidaknya seminggu sekali sehingga kita mereview nih dalam seminggu ini apa saja kendala-kendala yang terjadi, kemudian apa saja yang mungkin bisa dibantu oleh anggota tim lain supaya deadline atau target yang perlu dicapai dalam bulan itu bisa dicapai bersama. Kemudian biasanya kalau misalnya ada project-project itu juga saya detailkan gitu untuk timeline-nya, berbeda hmm, dengan agenda kerja tiap bulan karena kalau misalnya ada project bisa lebih didetailkan per harinya seperti apa, kemudian apa saja kelengkapan-kelengkapannya, dan misalnya si A, B, C ini tugasnya apa saja itu biasanya saya detailkan, dan target-targetnya pun misalnya briefing awalnya kapan, kemudian proses berjalan dari proyek itu kapan, dan hingga proyeknya selesai dan evaluasi itu juga ditetapkan juga, Pak. Biasanya seperti itu, membuat to-do list pribadi supaya bisa saling mengingatkan. Oke, jadi
eh, ya semacam penerjemahan dari performance management ke dalam gaya kepemimpinan Ibu Nadia ya. Iya, Dalam hal ini dalam manajemen kita kadang menyebutnya siklus PDCA ya, planning, doing, kemudian checking dan corrective actionnya. Jadi Ibu mengatakan ya misalnya detail timeline, kemudian briefing untuk melakukan checkingnya gitu ya, apakah ada kendala dan solusi yang bisa diberikan bersama-sama ya. iya betul Pak. Ya, ya. Ya, jadi ini adalah balik lagi eksekusi atau implementasi dari sebuah sistem performance management ke dalam gaya kepemimpinan Anda masing-masing sebagai seorang leaders yang saya kira juga diharapkan dilakukan oleh para leaders lainnya ya. Oke. Oke. Kalau tadi kita lebih banyak berbicara mengenai pekerjaan ya tentu kalau kita berbicara rasa tanggung jawab ya memang terkait dengan kinerja pencapaian hasil kerja ya. Tapi yang saya tertarik Bu Ellen juga mengatakan memberikan feedback. Ini sepertinya juga terkait cara membuat Gen Y dan terutama Gen Z untuk bermotivasi di dalam pekerjaan. Kalau saya dulu ketika bekerja itu kan motivasinya dengan omelan gitu. Kalau kerjanya baik, atasan diam-diam aja, tapi kalau udah salah kemudian dikomplain, dimarahi gitu. Itu adalah cara memotivasi eh, generasi saya gitu. Gimana pengalaman Bu Ellen dan Bu Nadia eh, ya memotivir rekan kerja yang lebih muda ini supaya mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka. Oke, thank you Pak Vincent. Jadi memang kalau saya melihatnya ya Pak, yang eh, muda-mudi yang baru masuk ke dunia kerja itu, yang saya lihat itu energinya itu besar nih Pak gitu. Semangatnya itu masih terasa menyala-menyala banget gitu. Nah, gimana agar yang menyala-menyala itu tetap selalu nyala gitu ya, ada Hmm, sparknya gitu dan nggak redup. Nah, dengan sering dikasih feedback dan dikasih challenge sih Pak. hmm, Jadi kalau saya merasanya ketika dikasih challenge untuk dia bikin satu improvement, bikin satu karya baru, mhm, produk dari pekerjaan dia gitu. Jadi ownership-nya akan lebih kuat dan merasa bahwa pekerjaannya itu berguna nih untuk organisasi dan itu adalah bagian dari hasil kerja yang dia usulkan gitu. Jadi ada sense of ownership terhadap pekerjaannya dan juga ada perasaan bahwa oh dia tuh kasih value nih buat organisasi gitu. Jadi saya merasa teman-teman yang muda-muda ini gitu ya, para Gen Z yang masuk di dunia kerja itu, mereka punya apa ya, boleh dibilang aspirasi yang tinggi gitu kan. Mereka punya keinginan juga yang besar gitu. Nah, itu yang kita salurkan gitu. Memotivasi dengan mhm, cara ya udah apa yang mau kita buat eh dilakukan. Kalau salah kita eksperimen lagi, improve lagi mhm, gitu. Tapi ownership-nya itu muncul di yang bersangkutan gitu ya. Gitu, Pak Vincent kalau dari hmm. saya kira-kiranya. Kalau saya mendengar dari Bu Ellen, sepertinya Bu Ellen ini cenderung memimpin, tetapi eh, bukan sebagai komandan gitu ya, yang banyak melakukan instruksi gitu, tapi seolah-olah menjadi bagian dari mereka gitu ya. Ya, kan berusaha memahami aspirasi mereka gitu ya, dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut ke dalam aktivitas-aktivitas dan ide-ide mereka gitu ya. Ya, ya, Oh, kira-kira gitu, Pak. Jadi nah, kalau dalam pekerjaan itu pasti akan ada room yang saya berikan ke mereka untuk berkreasi, ya, tapi ada room untuk area-area yang udah ini don't do it your way. Ini ya, ikutin yang udah ada, tapi ya, yang ini ya, silahkan bereksperimen ya, gitu. ya.
Ada beberapa kerjaan yang tentu harus mengikuti prosedur kerja, tetapi Ya, kalau misalnya ada hal-hal baru yang mereka boleh mencoba ide kreatif, didiskusikan bersama-sama gitu ya. yes, Pak. Oke. Bu Nadia gimana? Bukan hanya Kalau terhadap anak buah, mungkin juga pengalaman ibu sendiri. iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya biasanya menggunakan pendekatan personal, Pak, dengan tim saya. Jadi tidak hanya membicarakan hal-hal pekerjaan, tapi saya Hmm. juga berusaha untuk memahami karakter mereka seperti apa, kemudian cara pandang mereka seperti apa. Karena terkadang Hmm. kalau hanya berfokus pada pekerjaan, mereka Hmm. akan jadi merasa, memangnya saya robot atau apa gitu ya. Kalau misalnya lebih pendekatan personal, mereka akan merasa lebih dipahami dan memang kan cara tiap orang itu berbeda-beda ya Pak ya dalam bekerja, dalam menentukan prioritasnya gitu. Jadi dari pendekatan personal mereka juga bisa mengenal saya dan saya pun juga bisa mengenal mereka sehingga kita bisa lebih tahu nih gimana caranya bekerja sama dengan lebih baik gitu dalam tim. Ya, ya. Eh, pendekatan personal ini jadi saat ini bukan lagi sesuatu yang nice to have gitu ya, yang seolah-olah ini mah bisa orang kalian orang HR sih gitu ya. Tapi Anda melihat di lapangan pemimpin yang berhasil adalah mereka yang memang menggunakan personal approach ini kepada anggota tim ya. Iya. Kalau sekarang lagi ramenya main pedal, mungkin main pedal sama-sama gitu ya. Beberapa Iya. tahun yang lalu bukan pedal tapi pedal, naik sepeda sama-sama, apa goes sama-sama gitu. Betul, iya. Olahraga sekarang lagi rame banget Pak memang. Ya, ya. Kalau Bu Ellen udah setiap hari olahraga 10.000 langkah udah tercapai kali. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu eh, barangkali saya akhiri supaya kita nggak terlalu panjang juga. Para penonton biasanya juga mungkin sekitar 30-an menit podcast ini akan waktu yang tepat lah. Kalau terlalu panjang nanti terlalu banyak juga ya. Saya ingin menyimpulkan bahwa meskipun kalaupun research dari Financial Times yang mengatakan rasa tanggung jawab di generasi yang lebih muda itu cenderung lebih rendah, pada kenyataannya kita di organisasi tetap bisa melakukan, bahkan justru peran kita sebagai HR, sebagai profesional di human capital, membantu para pemimpin perusahaan supaya bisa memaksimalkan performance setiap karyawan. Dalam hal ini ya tentu rasa tanggung jawab mereka. Dan rasa tanggung jawab itu sebetulnya bisa terbentuk ketika perusahaan memiliki sistem performance management yang saya kira salah satu poin yang paling pentingnya adalah clarity of goal. Apa yang harus mereka capai di dalam peran dan fungsi mereka. Ya, bukan hanya bekerja aja, tetapi goals apa, target apa yang harus mereka capai. Ya. Dan setelah itu tentu bagi setiap pemimpin, bukan hanya kita yang di HR, tetapi terutama juga pemimpin di line, ya, lini, mereka juga perlu menjadi seorang pemimpin yang bisa memotivir anak buahnya. Dan ini antara lain dilakukan dengan personal approach, bekerja bersama mereka, memberi kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Saya kira itu kali ya beberapa poin yang semoga bisa berguna, bermanfaat bagi para pendengar podcast ini. Dan yang ya mungkin saya tambahkan satu hal, tidak bisa dihindarkan rekrutmen seleksi sebagai pintu masuk sebetulnya menjadi sangat penting. Ya. Karena kalau misalnya masuknya udah kualitas yang lebih baik, maka tentu lebih mudah bagi para pemimpin di line ya untuk mengembangkan anak buah supaya mereka semua bisa perform, bisa mencapai target. Itu kali ya. Atau kalau misalnya ada tambahan dari Bu Ellen, Bu Nadia silakan. Ya,
Ya, thank you Pak Vincent. Tadi dari Bapak udah sangat komprehensif dari diskusi kita. Mungkin kalau dari saya eh, lebih kepada ini juga untuk refresh juga buat saya sendiri bahwa conscientiousness itu bisa dilatih gitu. Kadang kita kaget dengan cara kerja yang berbeda dengan pekerja-pekerja yang sudah existing sekian lama di organisasi. Begitu datang yang baru dengan bawa gaya baru, itu kita kaget sehingga bikin ini, wah ini beda, kelihatannya nggak bertanggung jawab, menunda-nunda dan seterusnya. Nah, itu bisa dilatih dan itulah tantangan bagaimana kita eh, tetap bisa memberikan stimulus gitu ya kepada setiap karyawan agar mereka menunjukkan tanggung jawab yang relevan gitu di Ya, setiap generasinya. ya. Terima kasih, Bu Ellen. Dari Bu Nadia ada tambahan? Ya, tadi saya juga setuju dengan pendapat Pak Vincent bahwa memang proses awal dari seleksi rekrutmen itu adalah proses yang penting karena ketika sudah masuk ke dalam, kalau memang sudah berkualitas dari awal, kita mendevelopnya pun juga akan lebih mudah dan bisa lebih mengikuti bagaimana sistem perusahaan, budaya perusahaan yang sudah ada gitu. Dan betul banget kata Bu Ellen bahwa conscientiousness ini bisa dilatih mulai dari kedisiplinan, dari hal-hal kecil, dan saya juga pribadi berpengalaman memberikan contoh gitu kepada tim saya, bagaimana sih disiplin yang tepat, kemudian mengerjakan hal-hal sederhana yang sesuai dengan sistem perusahaan. Jadi justru tidak hanya dengan pernyataan-pernyataan yang kita nyatakan ke dalam tim gitu, tapi kita sendiri pun juga memberikan contoh supaya mereka bisa melihat bagaimana hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Bu Nadia. Oke, kalau gitu saya akhiri. Sekali lagi terima kasih Bu Ellen, Bu Nadia yang sudah membagi pengalaman di uh, organisasi perusahaan masing-masing. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi para HR, bagi para pemimpin lainnya di dalam mengelola Gen Z yang sebagai pemimpin masa depan bagi perusahaan, semua perusahaan, ya. Oke, kalau gitu saya akhiri podcast ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua tetap produktif. Salam. Terima kasih Pak, selamat Thank you pagi. Pak Terima kasih juga Vincent. Bu Thank you Ellen. Mbak Nadia. Thank you Bapak Ibu.